Bagi saya pra peradilan itu tidak bermakna. Jadi benar-benar saya katakan hiperbolisme atau glorifikasi tentang penangkapan itu. Dulu pun waktu zaman bersama-sama masih RRT sudah dibahas kok pra peradilan ini. Waktu mereka naik jadi tersangka. Udah dibahas di satu tempat. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak, akhirnya bubar. Kenapa tidak bernilai? Itu tidak nyangkut ke pokok perkara. Euforia mereka hari ini, menurut saya euforia yang nol. Pemirsa, selamat datang lagi di On The Table, OTT. Podcast yang selalu menghadirkan narasumber terpercaya untuk tujuan edukasi. Nah, hari ini kita mau bahas tentang topik yang semakin ramai dibicarakan, masih terkait isu tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan hari ini persis di hari kita menggelar podcast ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah membacakan putusan atas gugatan pra peradilan yang diajukan Roy Suryo dan mengabulkan sebagian dari permohonan gugatan pra peradilan itu terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan sebagian. Dan hadir di studio malam ini Om kita, Bang Jahmada Girsang, ini lawyer senior, negosiator, mediator. Dan itu bersertifikat ya Om ya? Oh iya. Dari Mahkamah Agung kalau tidak salah ya? Mahkamah Agung. Kalau mediator dari Mahkamah Agung, ya. Dari nyelenggaranya dulu, baru dari Mahkamah Agung. Oke, dan gitu itu mempengaruhi gaya Bang Jahmada Girsang, saya panggil Om aja. Om Jahmada Girsang ketika menangani sebuah perkara, entah perdata maupun pidana. Dan di tangan beliau inilah kemudian Rismond kemarin memilih jalan berdamai dengan mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi. Tapi itu nanti kita akan bahas. Sebelumnya saya mau minta pandangan hukum Om dulu tentang keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra peradilan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Oke, rekan Vincent, pertama aku sapa dulu ya. Selamat sore menjelang malam ya. Untuk penggemar podcast ini. Dan memang kita sudah akrab sekali bersama klien saya Rismond untuk podcast di sini, dan orang lapangan juga kan udah akrab dengan kita. Betul. Bahkan selalu datang ke kantor saya. Akhirnya saya layani. Awalnya enggak. Saya itu. Awalnya enggak gitu loh. Tapi rasanya kami juga berubah. Tentu berubah juga sahabat kami kan gitu kan. Siapa yang tadinya yang kami anggap tidak sepaham dengan kami, akhirnya sepaham lah gitu kan. Apa namanya? On the table. On the table itu kan. OTT. Oke. Baik, pertanyaan rekan Vincent tadi yang katakanlah yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Putusan pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Roy Suryo. Tipa nggak ikut. Tipa nggak. Kita dengar semua putusannya adalah dikabulkan sebagian. Nah, apa sebagian itu diantaranya adalah penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Penggeledahan. Itu objeknya. Kalau dalam pra peradilan disebut objeknya. Objek pra peradilannya seperti itu. Nah, saya katakan sih begini. Saya bukan karena saya kuasa hukum Rismond. Bagi saya pra peradilan itu tidak bermakna. Tidak bermakna atau tidak, value hukumnya nggak ada. Kenapa itu? Jika dihubungkan dengan pokok perkaranya, yaitu laporan Pak Jokowi 30 April tahun 2025 yang digulir kurang lebih 1 tahun atau hampir 1,5 tahun di Polda. Akhirnya titik terakhir sampai saat ini begini gitu loh. Tiba memenuhi panggilan persidangan, yaitu memeriksa pokok perkaranya. Sementara Roy mengambil jalan yang lain gitu loh. Jadi satu dari dua hal. Begitu Rismond juga mengambil jalan sendiri tadinya ke Solo untuk restoratif justice,
tanggal 3 Maret tahun ini, yang kemudian saya sertai ke sana. Dia pertama-tama ngambil jalan sendiri dulu. Baru sekarang yang tinggal berdua ini pun mengambil jalan sendiri-sendiri. Tiba menghadapi secara gentle di persidangan, Roy bermain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan prapit. Nah oke, kita keputusan prapit hari ini lah. Ya. Menurut saya nggak ada value-nya. Nggak ada nilai hukumnya. Nggak ada nilai hukumnya. Kenapa? Bahkan, maaf kata ya, quote and quote, memperpanjang waktu aja. Memperpanjang waktu akhirnya ya agar dia tidak disidangkan gitu loh. Jadi diajukanlah prapit ini. Prapit ini harus selesai dulu baru kan masuk pokok perkara. Nah kita kembali ke putusannya. Begini, kenapa saya bilang tidak menilai? Yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kan berdasarkan permohonan mereka penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Aku tanya rekan Vincent, penangkapan sih ada. Ada. Tapi prosedural, ya itu yang mereka mohonkan kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah tolong diklarifikasi. Ya. Karena saya nggak ikutin, saya nggak datang ke PN Selatan pun saya nggak suka. Bagi saya ini wasting time. Kedua adalah penahanan. Saya mau tanya, mereka ada penahanan nggak? Tidak. Nggak ada. Terus kenapa dimohonkan peradilan? Apa yang dimohonkan? Berarti menurut teori saya, berarti yang dimohonkan 0, kosong. Mereka tidak sedang dalam tahanan. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Ingat prosedurnya. Memang waktu itu ditangkap, sempat pakai baju oranye, kemudian bawa ke rumah sakit, kemudian dilepas bahasanya kan. Dibangtarkan bahasa hukumnya. Terus kok dimohonkan pra peradilan? Apa yang dimohonkan? Emang mereka ditahan? Sehari, 2 hari, atau seminggu lah nggak ada. Otomatis dibangtarkan saat itu. Memang sempat pakai baju oranye. Tapi menurut saya itu syarat aja gitu loh. Tidak ada penahanan. Nah itu salah satu objek yang dimohonkan. Kemudian penggeledahan. Pertama-tama Roy Suryo mengatakan bahwa dilakukan di rumah itu seperti penangkapan G30S. Hey, hello. Begitu videonya di-share, bahkan ditampilkan di pengadilan, apa yang terjadi? Sangat ramah penyidik yang melakukan, yang mendatangi rumahnya saat itu. Sekalipun jam 7 pagi. Kalau jamnya tengah malam juga bisa. Demi kepentingan yang mendesak kan bisa gitu loh. Jadi benar-benar Roy saya katakan hiperbolisme atau glorifikasi tentang penangkapan itu. Jadi artinya itulah yang dikemas dalam pra peradilan ini dan itu yang diputuskan persis 1 minggu. Saya lihat, saya pantau hakim tunggalnya pun nggak ada beban. Artinya nggak ada tantangan untuk memutuskan ini mau apa nggak ada beban bagi dia. Karena gampangnya hal yang gampang banget. Jadi nggak ada umpamanya sempat bagaimana gitu loh. Kalau dalam pra peradilan yang lain-lain contohnya kan itu sempat bagaimana gitu kan. Banyak pra peradilan yang ada di Indonesia ini, cuman yang dikabulkan atau katakan dikabulkan bahasanya ya itu jarang gitu loh. Kita nggak usah sebut lah, dulu ada pejabat polisi juga ya. BG. Kita tidak usah sebut namanya. Nah jadi kita kembali ke substansi putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Selatan hari ini. Bagi saya di perkara yang mainstreamnya, yang katakanlah pemicunya adalah fitnah dan pencemaran itu nggak nyambung. Kalau gentleman seharusnya begitu berapi-apinya seorang Roy Suryo selama ini, rekan Vincent, seharusnya dihadapi apapun itu. Dulu pun waktu zaman bersama-sama masih RRT sudah dibahas kok pra peradilan ini. Waktu mereka naik jadi tersangka. Udah dibahas di satu tempat. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Akhirnya bubar. Nggak jadi. Itu November tahun 2025, rekan Vincent. Saya masih kan salah satu koordinator RT saya. Jadi ini bahas ini. Bahkan sudah ada pengacara yang khusus mengkonsep pra peradilan itu. Nggak laku. Padahal itu sebenarnya kesempatan yang mantap. Kalau berani. Nah, jadi sekarang kembali ke katakanlah putusan pra peradilan hari ini, bagi saya ya, kalaupun bertentangan, nanti ada bertentangan baik netizen atau siapapun itu, saya nggak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Itu tidak nyangkut ke pokok perkara kok. Katakanlah dikabulkan hari ini, tidak ada menyangkut ke pokok perkara. Terus apa gunanya? Ya sama dengan buang waktu udah seminggu dong. Sementara Tipa udah sidang kedua kalau nggak salah. Kamis besok.
Besok sidang kedua kan? Sidang kedua. Besok. Bayangkan, gentleman dia. Bahkan ditawarin MKR juga kemarin atau mekanisme keadilan restoratif, dia tolak kan? Dia beli melawan. Saya nggak ada hubungan dengan TIPA. Atau nggak ada hubungan hukum maksudnya. Saya setuju salut dengan dia. Dan barangkali hakim pun menilai itu. Jangan lupa di alat bukti di KUHP baru, di KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025. Alat bukti salah satu adalah pengamatan hakim. Sikap tingkah laku diperhatikan hakim sekarang itu. Itu menjadi alat bukti kok. Artinya itu menjadi bukti di persidangan nanti bisa meringankan atau mengurangi hukumannya. Jadi kembali ke Jakarta Selatan, euforia mereka hari ini, menurut saya euforia yang nol. Euforia yang nol. Semu. Gak ada nilainya. Kecuali kalau dia diubahkan di tersangka, baru. Kalau ada penangkapan, penggeledahan, apa yang digeledah di situ? Nah, saya komunikasi dengan penyidik, nggak ada yang digeledah. Bahasanya sopan, kan akrab penyidik. Saya 1,5 tahun udah bergaul sama mereka. Nggak ada yang galak-galak di Kamnek itu. Nggak ada yang bersikap. Kok dikatakan penangkapannya seperti, maaf ya, seperti peristiwa G30S gitu. Halo, nggak ada. Bahkan bersahabat banget. Yang berteriak itu siapa? Kalau nggak salah istrinya kayak berteriak-teriak gitu loh. Penyidik cukup sopan. Nggak pakai senjata kiri kanan, pakai rompi anti peluru kayak saya begini gitu loh. Anti peluru ini. Gitu loh. Nggak ada. Rekan Vincent. Hiperbolisme. Glorifikasi yang nggak benar. Jadi biarkan. Nah, jadi tadi kita simpulkan. Bagi saya nggak ada nilainya. Putusan pra-peradilan hari ini di Jakarta Selatan. Bagi saya itu nol. Kan boleh dong, rekan, aku bisa begitu. Karena aku tahu perkara ini. Bukan cuma Om, itu ada beberapa yang kita wawancara pendapatnya hampir sama. Ini gak ada maknanya, gak ada nilainya. Nggak usah kasih tahu siapa yang wawancara itu ya. Nanti aku takutnya nyontek. Aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu loh. Enggak, tapi ini pendapat pribadiku. Iya. Lalu kemudian Om, ya. Kan tadi Om bilang itu objek perkaranya adalah objek pra peradilan itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ya kan. Lalu boleh gak dibilang ada permohonan selundupan? Kan Refli kan selalu bilang ada pasal selundupan. Oh, itu nanti. Ini karena di situ hakim juga membacakan ada permohonan tentang berkas yang sudah dan atau akan diserahkan ke pengadilan untuk dibatalkan dan itu ditolak. Oh, kalau nggak salah rencana mereka ini kan mau prapit babak kedua. Baru masuk ke situ, baru masuk ke pasal. Kalau kemarin kan koformilnya, koformilnya artinya penyidikan selama di Polda itu ada yang salah nggak? Itu namanya pra peradilan. Jangan menyangkut pasal dulu. Salah dalam arti penangkapan, penahanan, penggeledahan. Jadi ini namanya formil, acara formil, hukum acara pidana. Belum masuk ke pasal. Nah rencananya kalau nggak salah, aku dengar nih, mereka akan prapit babak kedua tentang 32, 35 itu tadi itu. Belum. Babak kedua nanti. Kalau ke situ ya kita lihat aja. Tetap seru. Tapi menurut saya itu ya saya nggak jawab dulu ya. Takutnya nanti mereka tahu rahasia. Tapi memang Roy tadi udah menegaskan bahwa mereka akan mengajukan pra-peradilan sekitar hari Jumat. Prapit yang kedua. Prapit kedua itu hari Jumat. Itu sepertinya hari Jumat ya? Hari Jumat. Itu Roy tadi yang sampaikan. Hari Jumat itu akan ada prapit kedua. Dan itu mungkin lebih berkorelasi sama pokok perkara. Kalau dilihat sih gelagatnya memang mereka mau sepertinya ya. Walaupun mereka belum sampaikan. Tapi kalau dari lihat argumentasi mereka, konstruksi hukum yang selama ini mereka buat, langkah-langkah hukum. Sepertinya benar yang Om bilang. Mereka akan mempersoalkan pasal 35 dan 32 ya. 35 itu undang-undang ITE tentang mengedit mengubah dokumen itu kan. Apa segala macam. Ya, karena mereka tidak mengakui karena itu hukumannya tinggi tuh. Ya, itu 12 tahun. 12 tahun. Nah, kalau menurut Om gimana ini? Nah, ini kembali ke teori KUHP kita. Apa sih pra peradilan? Pra peradilan itu adalah tersangka itu merasa haknya terjolimi lah bahasa kasarnya. Dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan sebagainya. Ada menurut KUHP yang baru, ada 9 item. Mulai dari petersangkaan, penggeledahan, penahanan, penangkapan, pemeriksaan surat,
dan pelarangan ke luar negeri. Inilah namanya objek pra-peradilan. Nah, rekan pensiun menarik kalau mereka masuk ke pasal, kan menjadi pokok perkara. Saya mau kasih tahu, saya nggak tahu ya, mereka kan ada tim hukum. Nah kalau itu di pra-peradilan kan, alasannya mungkin karena penyelundupan pasal, ini bahasa yang udah 1,5 tahun ya. Penyelundupan pasal, bahkan saya pun pernah ke Celeu dulu, saya pernah mengatakan itu, waktu posisi saya masih beda kan. Itu masuk perkara, menurut saya ditolak hakim tunggal. Wah itu nanti di persidangan aja gitu loh. Kalau mereka masuk ke situ. Nah jadi kalau mereka masuk ke situ menurut saya sih aduh. Jelas lah bukan ahli hukum atau sarjana hukum juga mengatakan itu sudah menjadi pokok perkara. Karena pasal itulah pasal yang didakwakan kalau nggak salah. 310, 311, 32 dan 35. Itu pasal utama tuh. Kalau kita dengar dakwaannya kemarin. Nah kalau itu di pra-peradilan kan tidak masuk dalam kategori pra-peradilan. Itu udah masuk pokok perkara. Ya tapi saya nggak tahu ya berhak mereka maju. Kalau soal hak berhak aja. Cuma nanti proses persidangannya seperti apa gitu loh. Mungkin hakim melihat lah ini bukan di sini tempatnya. Domainnya itu nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kan begitu jawabannya. Begitu loh. Dan kalau nggak salah tadi aku dengar juga mungkin aku nggak salah dengar. Mereka juga perapitkan tentang tersangkanya Roy Suryo. Yang distatuskan tersangkanya November 2025. Karena waktu itu RRT masih bersama-sama. Roy, Rismond, dan Tipa. Rismond kan juga tersangka saat itu kan. Betul. Nah saat itu rekan, di antara kuasa hukum yang terkumpul itu banyak sekali. Ada yang mengusulkan prapit aja. Wah berdebat lah gitu kan. Ya di antaranya ada Repli Harun di situ, ada yang lain sampai saya nggak hafal namanya kok. Ya cuman saya sama Repli Harun kan koordinator di situ. Ini setuju, ini enggak, ini setuju enggak. 3 orang aja sulit pengambil keputusan. Kalau kali saya Rismond nggak banyak komen. Apa keputusan yang terbanyak ya dibersamai gitu loh. Bahkan ada salah satu orang dulu advokat yang ditugaskan khusus mengkonsep pra-peradilan itu. Nggak laku. Nah, kenapa nggak dimajukan? Kan kalau dari segi timing, katanya menurut beberapa orang, kalau dari segi timing harusnya waktu itu. Ya. Waktu mereka November ditetapkan sebagai tersangka. 2025 dong. Bukan pada saat perkara udah di status P21 dan masuk penuntutan, bahkan dakwaan udah ada. Itu begitu, bener Om. Prosedurnya mestinya begini, rekan Vincent. Makanya, rekan Vincent di KUHP tidak baik KUHP lama, KUHP baru tidak ada dikatakan atau masa daluarsanya prapit. Masa daluarsanya pintunya adalah begitu pokok perkaranya sudah diproses sesuai dengan pasal peralihan juga 361 ya mengatakan bahwa prapitnya berarti nggak bisa lagi diajukan gitu loh. Nah jadi itu aja kuncinya. Nah sekarang posisinya Roy Suryo kan mengajukan, bahkan mau mengajukan babak kedua hari Jumat kan, ya berarti pokok perkaranya di hold dulu kan gitu kan. Nah mungkin mereka masuk ke objek tersangka yang dulu. November berarti sekarang udah hampir 8 bulan kan? 8 bulan gitu loh. Apakah itu boleh? Boleh aja. Tapi menurut saya ini lagi kan rancu. Yang terdahulu tidak diperapitkan, yang sekarang diperapitkan, dan sekarang malah diputar yang dahulu diperapitkan. Jadi kembali ke teori saya tadi katakan, itu bukan teori ya pendapat saya. Ini wasting time aja. Berarti main bola, tendang bola keluar, bukannya ke gawang, ya. Sekarang kan musim Piala Dunia nih. Kalau yang negatif football kan begitu kan, negatif football, tendang keluar. Karena dia nggak ada kepentingan mau menang mau kalah. Artinya partai yang tidak menentukan lagi gitu loh. Wah udah atau mau sembarang lah. Sekarang di bola pun dilarang negatif football. Seharusnya dihukum apalagi. Ini termasuk negatif praktis hukum namanya. Ya boleh aja, nggak ada batasannya. Cuma ya dalam hal inilah menurut saya 4 pilar penegak hukum sekarang ini harus benar-benar pay attention to detail. Advokat, hakim, polisi, jaksa kan terlibat tempat-tempatnya ini. Bukan terlibat artinya masuk dalam pusaran perkara ini gitu loh. Advokatnya gimana nasihatnya? Ya kalau dibandingkan dengan nasihat ke saya, ke Rismond, beda dong. Saya udah cerita. Ya kenapa Rismond? Saya dan Rismond lah. Kenapa ke Solo? Kenapa kita restoratif justice? Saya udah tahu. Itu analisa yang saya sampaikan Rismond saat itu. Yang tadinya emosinya luar biasa, menyala-nyala. Seperti gunung berapi mau meletus. Tapi dengan cara kita bisa gitu loh. Akhirnya dia sekarang bebas kan. Bebas. Kalau disebut bebas. SP3 kan.
Bahkan lepas dari tersangka gitu loh. Nah, kalaupun saya, rekan Vincent, disebut pengecut, disebut penjilat, disebut Membelot. pengkhianat, pembelot, semualah yang kalau di Amerika namanya dog word, kata-kata anjing, maaf kata. Iya. Nggak apa-apa. Sing penting respon selamat. Ayo. Itulah tugas seorang penasihat hukum. Saya mau tambahkan rekan Vincent. Jadi nggak bertanya juga nggak apa-apa. Saya nyambung aja terus ya. Silakan. Kuasa hukum mereka, ini saya dengan tegas mengatakan ini. Saya sebut nama Anda ya. Muhammad Taufik yang dari Jawa Tengah itu mengatakan, begitu Rusmon, saya proses RJ, apa kata dia di podcast dia? Seorang pengacara yang jam terbangnya minim menjerumuskan Rismon. Wah, hati-hati itu sama Ini pengacara. Muhammad Taufik yang pengacara apa? Citizen CLS itu. CLS, Citizen Lawsuit yang Solo itu, Pak. Ya, dia podcast dia bilang, ada seorang pengacara yang jam terbangnya minim menjerumuskan Rismon. Sekarang apa kata dia? Seorang pengacara harus membebaskan kliennya. Halo. Jaga ya pikiran Anda, dokter. Dokter apa Anda ini? Oke. Saya kalau tampil begini rekan, jadi makanya jarang tampil saya. Kalau sekali tampil itu bahaya. Awas tensi. Makanya televisi nggak berani ngundang saya, takut ngamuk saya. Apa alasannya menjerumuskan Rismon? Loh karena mereka nggak tahu apa yang di otak saya dan otak Rismon. Seolah membawa restoratif, katakanlah permohonan maaf ke Pak Joko Widodo itu dan memohon restoratif justice di Polda Metro Jaya, saya menjerumuskan Rismon akan cilaka. Karena seorang pengacara yang jam terbangnya minim, katanya. Saya bilang, tahun 90 saya udah kerja di kantor pengacara. Jangan-jangan ente belum lahir. Tahun 90 saya udah kerja di kantor pengacara, sekalipun saya belum pengacara. Tapi waktu itu, Effendi Perangin-Angin, yang tempat saya bekerja itu membantu-bantu, seorang mediator. Oleh sebab itu ditularkanlah ke saya ilmu mediator itu. Enggak 2 tahun terakhir ini, rekan Vincent. Udah berapa tahun tuh, tahun 90. Hitung kawan-kawan. 36. Saya sudah mengenal ilmu mediator 52 langkah. Gaya Rusia dan gaya Amerika. Asik. Gaya Rusia disebut gladiator, gaya Amerika disebut solving problem. Saya ikutin gaya Amerika. Oke. Kalau gaya Soviet, lo mau nggak damai gitu aja. Kalau nggak, ya udah bubar gitu. Itu gaya Soviet. Itu ajaran Pak Effendi. Kalau gaya Amerika, makanya disebut ada lelang Amerika tuh. Berapa mas ini? Oh 1.000. Ada lagi? Oh 2.000. 3.000 digabung kan lelang Amerika kan namanya. Jadi lelang damai namanya. Jadi oke, Muhammad Taufik ya. Ingat Anda mengatakan itu. Sekarang Anda mengatakan tugas pengacara tadi dibacakan Repli Harun tuh. Di podcast mana itu? Di TV kalau nggak salah. Menurut Muhammad Taufik, tugas pengacara adalah menyelamatkan kliennya. Saya Rismon sudah selamatkan 3 Maret yang lalu. Anda sebut menjerumuskan. Anda bertanggung jawab sama kata-kata. Pengacara itu konsisten, integritas harus tinggi. Jangan hari ini ngomong A, sore ngomong B. Itu namanya, nggak tahu lah siapa namanya itu. Oke. Ya rekan penjara, aku serius ini. Jadi kalau udah on fire, begini cerita. On fire and on air. On air. Oke Om, kita Pak Dokter Profesor Dr. Muhammad Taufik Ya. kalau berkenan mohon Counter aja, counter berikan hak jawab untuk mengcounter pernyataan Counter Bang, aja. Bang. Saya suruh tuh waktu itu turunkan, take down itu video kamu, saya bilang kan. Menuduh, menyebut nama saya kok di situ. Seorang pengacara Jahmada Girsang yang jam terbangnya masih minim katanya. Dia belum tahu siapa kita tuh. Oke. Jam terbang udah sampai kemana ini? Sama sampai mereka sudah sidang saya. Oke Om, kita balik ke Prapit kedua Roy. Ya. Secara substansi hukum menurut Om apa? Gimana itu? Kalau yang mereka sebutkan tadi itu tentang tersangka, quote and quote masih oke. Ya itu masih domain atau ranah pra-peradilan. Kan penersangkaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan itu kan pemeriksaan surat sampai melarang keluar negeri. Dan satu lagi jangan lupa, penyadapan. Itu bisa diperadilankan. Tapi kalau sudah masuk ke pasal, saya nggak tahu ya. Nanti sidang pra-peradilannya itu gimana tuh? Hakimnya gimana? Loh ini
Berarti Anda dua dong sidang. Satu PN Jakarta Selatan, satu PN Jakarta Timur. Menyidangkan pokok perkara yang sama. Logikanya aja. Kita nggak usah turun-turun yang mahal-mahal lah. Menurut saya begitu. Apakah hakim mengabulkan itu? Jadi kembali ke topiknya, menurut saya perpanjang waktu aja. Oke, kalau penersangkaan kan waktu Om masih membersamai Refli dan teman-teman lawyer RRT lah. RRT itu kan. Apa dasarnya waktu itu ketika mereka jadi tersangka? Iya, waktu itu kan mau prapit itu. Oh, pertimbangannya apa waktu itu? Oh, Jangan-jangan itu nanti yang dipakai untuk... Ada yang mengatakan kan pengacaranya banyak waktu itu ya. Pengacara Rismon saya sendiri aja sama anak kantor saya. Pengacaranya Roy juga berlapis-lapis. Bahkan Roy kaki dua. Ditaka juga di RRT juga. Itu kan bikin problem sampai sekarang itu. Ya, itu makanya berantem mereka sekarang kita bahas tentang berantem itu. Sendiri kan? Menarik. Ya. Berantem sendiri kan? Ya. Roy masih ditaka, tapi di RRT juga tanda tangan karena yang tanda tangan itu saya. Di kop surat saya sekarang Tokham. Ya. Oke. Nah, kenapa waktu itu tidak jadi? Mereka bilang begini, tidak ada pra-peradilan yang dikabulkan. Kalau di presentasi 99,9% seperti tuduhan Rosyuro ke ijazah Pak Jokowi, begitulah persentasenya menang pra-peradilan. Oleh sebab itu diurungkan niat saat itu. Oke. Saya di rapat itu kok. Orang saya salah satu koordinatornya sama Refli Harun. Nggak ada dusta di antara saya. Makanya waktu itu diurungkan gitu loh. Nah sekarang kalau itu dilakukan lagi pra-peradilan tentang penersangkaan, boleh saja rekanku. Tadi tidak ada batas waktunya. Ya. Batas waktunya adalah gerbong di mana kalau itu udah masuk ke persidangan dan mulai dipersidangkan, pra-peradilan berarti nggak boleh gitu loh. Kan gitu. Ya. Ya. Tapi kansnya gimana itu? Prapit. Kalau ini kan menang mereka di prapit pertama. Menang menurut rekan pindernya. Menurut kan, saya enggak. Kan Ulur mereka, waktu. Kita boleh beda persepsi. Ya, kalau saya ya secara hukum memang dikabulkan bahasanya. Tapi menurut saya dikabulkan dalam arti kalau saya secara hukum mengatakan sebenarnya ini learning juga bagi mereka gitu loh. Ya barangkali ya memang salah satu kalau kita lihat persidangan kemarin ya ada ahli yang diturunkan oleh Polda di situ. Kalau salah Aristo itu ya, Aristo Pangaribuan ya. Ya saya nggak menyalahkan dia udah ahli doktor apa segala macam. Makanya dokter juga ilmunya belum tentu. Saya belum doktor, saya baru S2, baru magister hukum. Tapi saya lihat di situ ada yang nggak benar lah. Kurang pas. Menurut saya, yang disebut dengan cacat formil. Kalau saya mengatakan, begitu pemohon mengatakan, apakah itu cacat formil? Menurut mereka kan, dia bilang iya, itu salah. Menurut saya seorang ahli jangan mengatakan salah atau tidak salah di persidangan. Dia harus memberikan pendapat. Ini ya memang itu salah. Oh my God. Langsung. Saya juga. Ya hati-hati ya. Makanya saya sarankan untuk kalau mereka bikin prapit berikutnya jilid 2, ahlinya harus benar-benar pakar hukum acara pidana. Jadi jangan pakar-pakaran. Bahaya jadinya kan. Dia tonton aja, ya itu salah, tapi tidak signifikan. Oh, hello, para ahli. Salah. Seharusnya dia berikan pendapat. Kalau saya mengatakan waktu itu, ibaratnya saya ahlinya. Sekarang dalam masa transisi KUHP lama ke KUHP baru, itu bisa aja redaksinya seperti itu. Pendapat saya, tapi ya kembalikan lagi ke penyidik. Lebih gentleman begitu menjawab daripada dia memihak. Oh itu salah memang. Oh. Padahal ahli dia bro. Saksi ahli dari penyidik lagi. Menyalahkan penyidik. Dia saksi penyidik loh. Iya. Makanya jangan. Saya bilang usul saya ke Polda Kabitkum ya. Kabitkum. Ya Pak Siregar kalau Pak siapa itu Pak siapalah itu orang Sumatera juga. Tolong deh hati-hati deh. Apalagi mereka masuk tahap kedua ini. Yang katanya memprapitkan entah objeknya prapit atau pasal tadi itu. Yeah. Harus ahli benar. Bila perlu saya siapkan ahlinya. Demi hukum gitu loh. Yeah. Agar tidak blunder. Malu kita mendengar ahli seperti itu. Ya menurut saya memang salah katanya. Hah? Dia tendensius jadinya kan. Aturan dia berikan pendapat aja. Jangan bilang salah benar. Kan kalau ahli pendapat rekan Vincent. Yeah. Bukan menjat. Hello. Oke.
Berarti secara substansi kalau misalnya yang mereka prapit itu pasal 3532 itu, sementara di sisi lain kan itu udah ada dalam dakwaan itu Dr. kan Tifa. domain, itu kan pokok perkaranya. Jadi kalau itu agak mustahil untuk dipenuhi. Saya prapit. kira ya saya nggak mendahului ya mustahil lah. Mustahil berarti ada dua pengadilan yang mengadili pokok perkara yang sama. Oke. Lalu kita lihat aja apakah hakimnya nanti hakim tetap memproses sidang itu selama 7 hari. Tapi putusannya seperti apa saya juga nggak berani mendahului. Tapi pendapat saya ya boleh loh, pendapat ahli. Ya. Ya, Boleh praktis dong ya, mengatakan boleh. bahwa itu udah menyangkut pokok perkara. Mestinya tidak. Salah benar-benarnya saya nggak berani mengatakan, tapi itu pokok perkara. Tapi kalau objeknya tersangka yang November lalu masih objek pra-peradilan. Ya kalau itu serius itu. Kalau diajukan katakanlah tiba-tiba hakim tunggal yang mengabulkan, berarti prosesurnya kan bebas dari tersangka. Wah itu luar biasa namanya. Bagaimana dengan Tifa yang sedang menjalani? Itu jadi dia namanya sebenarnya ini kan bersamaan. Pasal yang sama, satu disidangkan, satu pra-peradilan gitu loh. Kita bisa nilai kan. Jadi di antara dua aja nggak bisa komunikasi lagi. Apalagi dengan Rismon kemarin bertiga. Makanya Rismon ambil jalan sendiri. Bukan membelot loh. Itu Refli Harun bilang membelot. Apa aja membelot. Saya cari jalan sendiri. Karena di antara bertiga ini sebenarnya tidak ada lagi kesamaan paham. Terkait perkara ini. Buktinya pengacara-pengacara mereka sekarang berantem tuh. Ada yang memecat, ada yang dipecat, ada yang setengah pecat. Oke. Kalau gitu. Sebentar dulu, saya mau tanggapi dulu. Sesama pengacara bisa nggak saling memecat? Saya mau tanya dulu. Biar paham ya para netizen nih. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan